Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa STB Bama yang saya hormati, alhamdulillah kali ini kita memasuki pertemuan pekan ke-11 dan pekan ke-12 mata kuliah Ilmu Tauhid Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Badri Mastuki Probolinggo. Pokok bahasannya adalah terkait profil Nabi Muhammad dan iman kepada qada dan qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan pertama mahasiswa studi Bama yang saya hormati, kaitannya dengan sejarah profil singkat tentang Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa hal ini jadi topik bahasan? Dalam rangka menjaga kecintaan kita kepada Nabi kita, sehingga kita tetap patuh menjadi umatnya, menjalankan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga adalah sambungan dari rukun iman kepada Rasul dan kitab-kitabnya yang dibahas pada pekan sebelumnya. Dan secara spesifik kali ini akan membahas tentang biografi Nabi Muhammad. Sejarah singkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Mafhum sudah diketahui semua mungkin oleh mahasiswa STB Bama terkait sejarah singkat beliau, tapi tetap perlu untuk diulang kembali dalam rangka mengingat perjuangan beliau. Beliau lahir dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf, dan ibunda beliau Siti Aminah binti Wahab bin Zuhrah bin Abdi Manaf. Beliau lahir dalam keadaan yatim, kemudian yatim piatu. Beliau ditinggal oleh kedua orang tuanya. Pada umur 13 tahun beliau ikut berdagang bersama pamannya, yaitu Pamanda Abu Thalib. Beliau belajar berniaga ke negeri Syam dan negeri-negeri lainnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka memupuk kemandirian, ya, memupuk kemandirian beliau, sehingga beliau bisa hidup secara mandiri. Kemudian pada umur 25 tahun beliau menikah dengan Sayyidina Khadijah binti Khuwailid, yang sebelumnya adalah sebagai juragan, bosnya dari Nabi Muhammad, karena beliau juga bekerja mendagangkan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Khadijah. Nah, di sini sebelum memasuki era beliau diangkat menjadi Rasul pada umur 40 tahun, ada sejarah tahkim dan irhas dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahkim yang dimaksud adalah orang yang diangkat untuk mengambil keputusan suatu perkara, kayak semacam hakim begitu. Dan disinilah irhasnya beliau muncul. Apa yang dimaksud irhas? Kemarin kita membahas mukjizat, itu ada mukjizat, ada karamah dan lain-lainnya. Saya sedikit mengulas irhas. Itu adalah perkara luar biasa, kejadian luar biasa yang nampak pada calon nabi atau rasul. Irhasnya beliau nampak di sini. Beliau sudah bisa menjadi penengah
di tengah-tengah orang Quraisy yang sering berselisih. Irhasnya beliau sudah nampak, misalkan ketika beliau kemana-mana, berjalan kemana-mana, beliau selalu diikuti oleh awan. Itu sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Kalau sudah diangkat jadi rasul, kejadian luar biasanya kemudian menjadi mukjizat. Nah, pada umur 40 tahun beliau diangkat menjadi nabi dengan wahyu pertama yang diterima oleh beliau di gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian ada peristiwa-peristiwa menarik dalam periode ini. Ada episode Taif, ketika beliau berada di Taif, ada episode Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, ada Fathu Mekah, ya, pembukaan tentang kota Mekah. Ini ada sejarah-sejarahnya tersendiri yang dalam proses perjalanannya ketika beliau membawa agama Islam, beliau memang membawanya secara sembunyi-sembunyi sebelum kemudian dibawa dengan secara terang benderang, yang itu ditandai dengan adanya hijrah oleh Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya beliau. Peristiwa lainnya yang perlu kita fahami adalah kaitannya dengan peristiwa Isra Mi'raj di umur beliau di usia 52 tahun, yang inti perintahnya adalah perintah mendirikan sholat, yang pada waktu itu bertepatan dengan meninggalnya istri beliau tercinta dan pamannya beliau, sehingga pada kejadian Isra Mi'raj itu terkenal dengan Amul Husni, yaitu tahun duka cita. Itu sejarah-sejarah singkat Nabi Muhammad, sehingga terhadap sejarah perang Uhud misalkan sebagai introspeksi diri bagi umat Islam untuk tidak serakah, ya. Jadi umat karena keserakahannya perang Uhud yang seharusnya umat Islam menang menjadi kalah karena terlalu serakah dengan harta. Di akhir hayatnya Nabi Muhammad di umur 63 tahun, ada yang mengatakan lebih sekian bulan, 4 bulan dan lain-lainnya, yang bertepatan dengan 12 Rabiul Awal pada tahun 11 Hijriah atau tanggal 8 Juni 632 Masehi, beliau meninggal dunia. Dan ayat terakhir yang diterima oleh beliau adalah ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madinah. Itu yang menjadi landasan beliau bahwa agama ini sudah sempurna dan sudah diridhoi, agama Islam sebagai agama yang yang nikmat, yang baik, sehingga beliau meninggal dalam keadaan tenang. Sekarang dalam rangka menambah kecintaan kita kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mukjizat-mukjizat apa saja kemarin disebutkan di pekan sebelumnya. Nah, sekarang secara detail kurang lebih ada beberapa mukjizat yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait mukjizat Al-Quran. Ya, Al-Quran adalah mukjizat beliau, mukjizat Nabi Muhammad yang masih tetap kita rasakan sampai sekarang. Ya, dengan adanya Al-Quran menjadi hujjah, menjadi pedoman bagi kita dalam rangka menjalankan kehidupan bersosial dan kehidupan sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat selanjutnya adalah mukjizat dengan membelah bulan. Ya, beliau hanya menunjukkan jarinya karena permintaan dari orang Quraisy. Benarkah Nabi Muhammad ini adalah seorang nabi, sehingga bulan bisa dibelah oleh beliau. Selanjutnya beliau juga bisa menghentikan matahari dari peredarannya, bisa memancarkan air dari jarinya. Beliau bisa memperbanyak makanan yang sedikit sehingga menjadi makanan yang banyak dan cukup ketika ada kegiatan dan lain-lainnya.
Kemudian beliau mempunyai mukjizat juga bisa menyembuhkan segala penyakit. Penyakit apa saja? Ada orang sakit mata, beliau tinggal lihat sudah sembuh. Ada penyakit lainnya, penyakit-penyakit menaun dan penyakit-penyakit ekstrim lainnya, beliau mempunyai mukjizat hal itu. Mukjizat lanjutannya adalah Isra Mi'raj. Ini adalah suatu mukjizat, ya. Beliau hanya melakukan perjalanan satu malam, ya, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, kemudian ke Sidratul Muntaha. Itu adalah suatu mukjizat, ya. Beliau menjadi manusia yang suci, manusia yang maksum, sehingga bisa terlebih dahulu mengetahui tentang kondisi di surga dan di neraka, sehingga di situ menjadi inti untuk melaksanakan sholat. Kemudian mukjizat lainnya adalah beliau mempunyai badan yang harum, keringat beliau harum, ludahnya beliau juga harum, seharum minyak kasturi. Ya, beliau juga ketika perang bisa menjadikan tentara, atau hanya dengan sapuan debu itu tentara musuh sudah menjadi kelabakan. Itu bagian dari mukjizat beliau. Ini bukan sihir, itu mukjizat. Dan beliau juga bisa berbicara dengan anak kecil yang belum waktunya untuk berbicara. Beliau bisa berbicara dengan binatang, pohon, dan batu. Dari mukjizat ini menandakan bahwa beliau benar-benar rasul dan penutup nabi terakhir dari nabi-nabi lainnya. Sehingga kesuksesan beliau yang perlu kita tiru adalah, yang pertama, beliau bisa memberantas penyembah berhala. Ya, dulu orang jahiliyah itu menyembah berhala, Lata, Uzza di sekitar Ka'bah. Dengan adanya beliau, mulai dari dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian dengan terang-terangan, beliau bisa memberantas kejahilian yang terjadi di semenanjung Arab, sehingga beliau bisa memberantas kebodohan, ya, yang dulu orang jahiliyah, sehingga sekarang menjadi orang yang pintar. Minal zulumati ilan nur. Dan sekarang kita rasakan itu adalah suatu kesuksesan yang dibawa oleh Nabi Muhammad, sehingga kita sebagai umatnya sekarang perlu bersyukur akan hal itu. Beliau bisa menegakkan ajaran agama Islam yang menjadi ajaran agama terakhir yang diperuntukkan untuk seluruh umat. Ya, beliau juga bisa menyatukan orang Arab. Dulu orang Arab suka bersuku-suku, ada suku Quraisy, ada suku Bakar, ada suku Hamzah, dan suku lain-lainnya. Sehingga dengan adanya beliau menjadi satu kesatuan. Orang Arab itu bisa menjadi satu kelompok yang kuat dan kompak. Dan yang gak kalah pentingnya, beliau sukses memperbaiki akhlak sesuai dengan beliau diutus ke dunia ini dalam rangka untuk memperbaiki akhlak. Nah, kaitannya di sini saya ingin memberi tugas kepada Anda sekalian bahwa apa kira-kira dari perilaku Nabi Muhammad atau akhlak Nabi Muhammad yang sudah Anda kerjakan saat ini. Artinya Nabi Muhammad itu adalah suatu uswatun hasanah, contoh yang baik. Nah, dari akhlak atau perilaku Nabi Muhammad, bukan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Oh, ibadahnya beliau, misalkan beliau sholat sampai kakinya bengkak, itu hal-hal ibadah. Itu tidak dalam rangka hal ini. Tugasnya adalah dalam rangka perilaku baik atau akhlak Anda yang sudah Anda lakukan, dan itu mencerminkan akan akhlak atau ajaran dari Nabi Muhammad. Silakan diisi pada Google Form yang sudah ada dan tertera pada lampiran video MOOC kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan selanjutnya adalah terkait iman kepada qada dan
qadar. Dalam hal ini, pertama, secara umum saya akan menjelaskan terkait pengertian qada dan qadar. Qada itu adalah ketetapan dari Allah yang telah terjadi. Pelaksanaan dari qadar ketika terjadi. Oke, saya ke qadar dulu. Qadar itu ketetapan Allah sejak zaman azali. Artinya sudah ditentukan oleh Allah dari dulu, itu qadarnya. Itu merupakan ketentuan Allah. Bagian terperinci dari ketentuan umumnya. Qadanya ketetapan Allah yang telah terjadi itu menjadi qada, pelaksanaan dari qadar, ketentuan yang bersifat umum dan global. Itu dari pengertian awal terkait qada dan qadar. Saya kasih contoh. Saya ditentukan jadi laki-laki dan lahir tahun sekian, meninggal tahun sekian. Itu qadarnya dulu sudah ditentukan oleh Allah. Nah, kemudian saya lahir sebagai laki-laki pada tahun 1984 dan akan meninggal tahun 2056 misalkan. Nah, itu qadanya. Itu terkait ini dulu. Ini yang perlu difahami karena ini yang yang umum untuk difahami terlebih dahulu. Cuman dalam hal ini perlu juga difahami terkait pandangan, pendapat aliran lainnya. Semisal pandangan dari Asy'ariyah, ya, pandangan dari Asy'ariyah itu yang jumhur dari Asy'ariyah adalah qada itu kehendak Allah pada zaman azali dulu untuk sebuah realitas. Qada itu qadim dulu, sebelumnya. Itu kuncinya. Kalau qadar adalah penciptaan, realisasinya Allah terhadap hambanya. Hadis al-hudus, qadim lawannya hudus, itu baru. Artinya qada itu kehendak Allah, qadar itu adalah realisasinya. Semisal kelak Anda semua akan menjadi orang alim. Itu qadanya menurut aliran Asy'ariyah. Nah, qadarnya penciptaan ilmu pada wujud Anda di dunia ini sehingga Anda berproses menjadi orang alim, itu menjadi qadarnya, realisasinya. Nah, selain pandangan dari Asy'ariyah, ada pandangan lain yang perlu saya sampaikan di sini dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan keimanan Anda semua sehingga imannya semakin kuat. Apa itu? Adalah terkait pandangan dari Qadariyah dan Jabariyah. Jadi sudah Asy'ariyah. Qadariyah itu yang umum dikenal aliran Mu'tazilah yang lebih kepada politik, kepada hal lainnya. Cuman Qadariyah ini lebih kepada hal agamanya. Qadariyah atau bahasa Inggris adalah free will, kemauan bebas sebagai mukhayyar, ya. Bebas memilih, orang yang memilih, kebebasan memilih dan menentukan perbuatan tanpa campur tangan dari Allah. Ini aliran Qadariyah. Sehingga yang jadi dalilnya apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum kecuali kaum itu merubah dengan dirinya sendiri. Ini menjadi dalilnya yang aliran Qadariyah. Ada aliran Jabariyah sebaliknya malah. Jabariyah itu fatalisme, musayyar. Ya, yang tadi mukhayyar, yang ini musayyar, dipaksa. Tidak mempunyai kekuasaan untuk mewujudkan keinginannya sendiri. Itu sudah takdirnya dari Allah. Ya, sehingga ada pada zamannya Sayyidina Umar bin Khattab itu, beliau menangkap seorang pencuri.
Ketika ditanya, kenapa Anda mencuri? Dia menjawab, ini sudah takdirnya saya menjadi pencuri. Nah, di sini yang akan menjadi titik pembahasan yang harus lebih difahami lagi. Jangan sampai memahami kalau Anda menjadi orang tidak baik, Anda langsung menjustis, menilai bahwa itu adalah takdir. Oh, takdir saya menjadi orang jelek, takdir saya menjadi pencuri, menjadi orang tidak sukses. Apa dasarnya? Ayat bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Itu menjadi dasarnya mereka sesuai dengan surat As-Saffat itu, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Nah, di sini yang ingin saya tegaskan kembali dalam rangka mengimani qada dan qadar. Oke, tadi sudah ada pembahasan umumnya apa itu qada qadar, ada yang menurut Asy'ariyah, ada yang menurut Qadariyah dan menurut Jabariyah. Nah, kita yang merupakan tradisi Ahlussunnah wal Jamaah ini harus tetap dengan ikhtiar, tidak pasif. Ya, tidak pasif, tetap berikhtiar. Yang menggabungkan dari dua pandangan Qadariyah sama Jabariyah. Jangan langsung menjustis, oh kalau Qadariyah itu saya bebas memilih dan menentukan perbuatan saya tanpa campur tangan Allah. Tidak begitu. Atau yang Jabariyah, ya sudah, saya tidak mempunyai kekuatan, semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Tidak, pandangan Ahlussunnah wal Jamaah itu tetap dengan ikhtiar, dengan tetap berusaha, dan apapun yang terjadi itu semuanya adalah ketentuan dari Allah. Dalam hal apa? Ini titik poinnya. Dalam hal apa? Dalam hal perbuatan manusia. Jangan sampai salah faham memaknai qada dan qadar. Yang dimaksud dalam hal perbuatan manusia adalah ada dua hal. Satu, sesuai kontrol manusia, ya. Aktivitas manusia yang sesuai dengan kontrol manusia itu ada hisab, ada pertanggungjawabannya. Contohnya tadi yang kasus salah seorang yang ditangkap oleh Sayyidina Umar ketika ditanya, oh ini takdir saya menjadi seorang pencuri. Tidak begitu, karena aktivitas mencurinya itu bisa dikontrol oleh dirinya. Nah, itu ada hisab, ada pertanggungjawabannya. Atau kalian, saya nggak usah belajar, saya nggak usah mengikuti pembelajaran video di STB Bahma, toh saya sudah ditakdir lulus. Tidak begitu, ya. Itu ada pertanggungjawabannya. Saya menjadi hamba Allah, sudah takdir saya masuk surga, nggak usah sholat misalkan, nggak usah puasa dan lain-lainnya. Nah, pada perbuatan yang bisa dikontrol pada pribadi manusia itu ada hisabnya. Bukan di situ titik poin pembahasan terkait qada dan qadar. Poinnya di mana? Adalah di luar kontrol manusia. Disinilah yang dinamakan qada atau keputusan Allah. Contoh misalkan Anda sama Allah, qadanya keputusan dari Allah adalah dilahirkan sebagai laki-laki, nggak bisa. Anda mengelak saya menjadi perempuan misalkan. Terus qadanya ketentuan dari Allah, ya. Anda misalkan tahun depan, atau jangan tahun depan, besok Anda akan kecelakaan misalkan. Tidak bisa Anda menolak terkait ketentuan atau keputusan yang di luar kontrol itu. Anda berusaha untuk tidak terjadi kecelakaan, iya, cuman kejadian yang seperti itu di luar kontrol Anda. Cuman kalau itu masuk dalam perbuatan yang bisa Anda kontrol, bukan di situ posisi iman kita kepada qada dan qadar. Ya, memahami qada dan qadar itu adalah kejadian, oh kok saya ternyata misalkan meninggal besok misalkan.
Nggak bisa Anda minta, oh saya ditunda malaikat atau bagaimana, atau terkait rizki Anda. Anda berusaha untuk mendapatkan rizki Anda, itu adalah suatu hal yang baik. Tapi berapapun rizki Anda, ya itu adalah suatu qada atau keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini titik poin terkait memahami qada dan qadar. Sehingga dalam hal ini fungsi iman kita, ya, karena ini merupakan rukun iman yang terakhir, rukun iman yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Dalam rangka apa? Memperkuat keyakinan kita kepada Allah. Dalam hal apa? Dalam hal meyakini bahwa Allah itu adalah zat yang maha kuasa. Allah itu adalah zat yang maha adil. Allah itu adalah zat yang maha bijaksana. Selanjutnya fungsinya adalah menumbuhkan kesadaran akan ketentuan Allah. Ya, misalkan kita harus sadar menjadi hamba yang baik, yang beribadahlah dengan baik. Kita sadar menjadi ilmuwan yang bermanfaat, maka belajarlah dengan baik sehingga ilmu kita itu bermanfaat bagi orang lain. Anfa'uhum linnas, khairun nas anfa'uhum linnas. Meningkatkan takwa kita kepada Allah. Semisal ada bencana. Nah, yang bencana seperti ini nih yang qada, itu di luar kontrol Anda sebagai manusia. Nah, ketika ada bencana gunung meletus, ada banjir dan lain-lainnya, itu merupakan kehendak Allah dan kita gak bisa melakukan apa-apa kecuali meyakini, mengimani bahwa itu adalah ketentuan qada dan qadar dari Allah. Dalam rangka apa lagi fungsinya? Dalam rangka menumbuhkan perilaku terpuji untuk tetap optimis, ya, sebagai hamba, sebagai manusia sosial, sebagai insan terpelajar, ya, untuk tetap optimis, qanaah dan sabar. Itulah yang tersembunyi di balik qada dan qadar. Fungsi yang terakhir adalah mendorong umat untuk tetap berusaha dengan sungguh-sungguh untuk selalu bermanfaat bagi orang lain, minimal bermanfaat bagi dirinya sendiri. Ya, itu terkait pembahasan tentang qada dan qadar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.